sudah bersama narasumber saya, ada Kang Tosim yang akan menceritakan kebenaran dari cerita ini, teman-teman ya. Yo, Kang. Ya. Ini sudah di sungai, Kang ya? Ya, di sungai ini, Mas. Gimana ceritanya, Kang? Ketika jenengan melihat Amrozi itu mandi di tempat ini gitu, Kang? Iya. Saat itu saya mandi dengan istri saya, Mas ya. Tapi mandinya di depan itu, Mas. Di sana saya. Tuh tempat saya mandi. Kalau ini tempat umum dulu, Mas. Siapa saja mandi di sini. Saya Amrozi dengan kawannya itu ya mandi di sini, Mas. Tapi bergantian kalau mandi itu. Bergantian, nggak pernah bareng gitu, enggak. Nah, suatu saat saya pernah melihat juga itu Imam Samudra, bukan Amrozi, yang pakai kumis itu, yang kumisan itu bawa pistol, Mas. Loh, itu sampean melihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mas Den Vlog. Kali ini saya berada di salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Desa Lorokan, di mana teman-teman, di tempat ini di tahun 2003 ada sekelompok yang sempat mengasingkan diri atau bersembunyi di tempat ini gitu ya. Dia bernama Amrozi. Mungkin pemirsa semuanya sudah tidak asing ya dengan kata-kata atau dengan nama Amrozi gitu ya. Tempatnya seperti ini, pemirsa. Ini berada di sebelah paling ujung Desa Lorokan ya. Jadi ini rumah yang paling terakhir. Habis ini sudah pesawahan warga. Amrozi itu kan tidak langsung ketangkap nih. Dia itu sembunyinya di daerah sini gitu teman-teman. Mengasingkan diri atau bersembunyi di daerah ini. Karena apa? Tempatnya sangat strategis ya. Jauh dari pemukiman warga juga. Dan yang dibuat tempat untuk persembunyiannya itu ada punden desa gitu ya. Mungkin ngiranya warga orang yang sedang mengasah ilmu ya, orang yang sedang bertirakat gitu, karena di situ ada punden desa. Tapi di bawah dari punden desa itu ada sebuah lorong misterius yang mungkin itu peninggalan di masa kerajaan atau di masa kolonial Belanda yang terkenal dengan Gua Lorokan gitu teman-teman. Jadi di bawah bangunan itu kan terlihat nih, terlihat bangunan, di bawahnya itu ada apa namanya itu, ada gua atau lorong misterius lah. Nah di situ ada sebagian warga yang pernah melihat sekelompok Amrozi ini mengasingkan diri di sini teman-teman. Ada 4 orang kabarnya ya. Nanti kita akan mengulik informasi ini ke warga asli Lorokan yang pernah berjumpa dengan Amrozi dan Imam Samudra kalau nggak salah. 2 orang ini ya. Di depan sana itu sebuah punden Desa Lorokan ya. Oke, kita akan bertanya-tanya sama warga karena sangat strategis gitu ya. Tempat ini sangat strategis. Di sebelah sana sudah hutan ya teman-teman ya. Terus di sebelah sana juga pesawahan warga, itu ada makam umum ya. Terus di daerah sini banyak lorong-lorong misterius atau goa gitu. Jadi untuk persembunyian ya strategis ya, tapi jangan ditiru. Jangan pernah melakukan sesuatu yang merugikan pemirsa gitu ya. Kalau bisa lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, seperti itu. Ini ibunya lagi ke sawah ini. Bu, permisi ya. Oke, di depan sudah ada warga. Kita akan tanya-tanya ke warga terkait kebenaran dari kabar ini teman-teman ya. Ya, sahabat Mas Den Vlog, kita sudah bersama warga ya. Jadi ini ada warga yang menjadi saksi mata ketika ada Amrozi yang berada di tempat ini gitu teman-teman ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, dengan Kang siapa ini? Dengan Cak Tosim. Cak Tosim ya. Cak Tosim, gimana ceritanya Cak Tosim ketika panjenengan melihat bahwa ada Amrozi menginap di sini gitu Kang? Itu gimana ceritanya Kang? Awal mulanya itu gini Mas. Kan makam ini ya termasuk
sungai saya, Mas. Saya kalau mandi setiap hari itu ya mandi di bawah sana, Mas. Saya bahkan ya tetangga saya itu semua ya mandi di sini, Mas, pada tahun itu 2002 2003 itu. Nah, pas itu, Mas, ya ada segerombolan ya orang teroris itu bermukim di sini, Mas. Berapa hari itu, Bang? Ya nggak lama, kira-kira 2 minggu, 1 minggu lebih lah, nggak terlalu lama, Mas, di sini. Ya bukan saya tok, Mas, yang tahu, warga tetangga saya itu tahu semua. Tapi sebelumnya nggak tahu kalau itu teroris Iya, gitu. nggak tahu. Itu tahunya gimana, Kang, kalau Tahunya itu dari teroris? TV, Mas, nonton TV. Kan saat itu terjadi apa pengeboman itu di Bali, Mas. Kan ada itu foto orang yang dicari itu. Ya itu Imam Samudra sama Amroji itu, Mas. Foto yang ada di berita itu, Mas. Ya sejak itulah warga sini tahu kalau yang bermukim di Pesadan ini adalah seorang teroris. Itu, Mas. Itu berapa orang, Kang? Yang Seingat ada di sini? saya itu 4-5 gitu, Mas. Nggak terlalu banyak, Mas. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana itu, Mas. Celana apa? Jin itu bukan levis, bukan. Sedangkan bajunya itu kadang memakai takwa itu, Mas. Yang ada kesaknya tinggi. Itu sembunyinya di sini kah atau di tempat lain gitu, Kang? Ya kalau tidur malam itu, Mas, ya setahu saya kadang ya ada di makam ini, Mas. Ya sholat di sini. Tapi kadang masuk ke goa, Mas. Loh, di sini ada goa, Kang? Iya, di bawah ini pas makam ini ada goa. Itu goa buatan Ambrosi kah atau peninggalan sebelum Ambrosi gitu, Kang? Ya goa ini ya mulai dari leluhur, Mas. Oh, di zaman kerajaan sudah ada gitu, kan? Ada. Makanya Ambrosi ke sini karena ada goa Ada tadi goa, mungkin, Kang, ya. iya. Itu Akang sendiri melihatnya itu di sinikah atau ketika dia itu aktivitas ke mana gitu, Kang? Ya kadang lagi mandi itu barengan sama saya mau turun, Amroji itu kadang sudah mandi gitu, Mas. Mandi maksudnya mandi di mana? Mandi di sungai, Mas. Oh, di Kan bawah enak, ada sungai. iya ada sungai gede, Mas. Jadi makam ini akses ke sungai itu enak, Mas. Mau mandi enak. Sedangkan ke pemukiman itu jauh, Mas. Jadi tempat ini sangat ya, Kang, iya, sepi gitu, enak Kang, lah ya. buat menyendiri itu enak. Memang dari dulu, Mas, sejak tahun 2000 ke bawah itu ya orang sudah terbiasa bermukim di sini dari mana-mana lah. Tirakat, melakukan tirakat itu, Mas. Ada yang cuma apa ngaji itu ngalap barokah gitu. Warga jadi nggak curiga Nggak gitu, curiga, kan, ya. Mas. Iya. Nggak ngira kalau curiga. itu teroris ya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka lah. Terus di waktu itu juga mungkin nggak seketat sekarang ya, Kang, ya. Iya, Kalau sekarang Mas, kan ada ketat. apa itu? Kalau Kayak, sekarang kan harus lapor RT gitu, Mas, menunjukkan KTP. Kalau waktu itu tahun 2000 itu enggak, Mas, bebas, Mas, di sini siapa saja. Kadang, Mas, ya, pernah teman saya, tetangga saya cerita waktu itu saat Amroji bermukim di sini dengan kawan-kawannya itu, Mas, dia pernah ke rumah tetangga saya itu, Mas. Amrosi itu. Iya, saat malam gitu main silaturahmi gitu ke warga, Mas. Kata teman saya itu ke rumah katanya. Kang, sempet nggak panjenengan tuh ketika bertemu Amrosi itu melihat membawa kayak sajam atau apa gitu, Kang? Oh ya pernah, Mas, tapi itu bukan sajam. Apa itu, Kang? Pistol. Membawa iya, pistol. bawa ditaruh di dalam bajunya. Pistol, Mas. Setahu saya itu. Itu nyata ya, Kang, yo, sampai setelah, melihat beneran, Kang, yo. Setelah melihat bahwa itu saya mulai curiga, Mas. Mulai curiga, orang ini kok bawa pistol kayaknya. Tapi orangnya lembut gitu. Ramah gitu, Ramah, iya, murah senyum gitu. Kalau berpapakan sama saya dia senyum dulu, Mas. Ngangguk gini, Mas. Sopan. Mau kemana gitu, Mas. Mau mandi ya. Sopan orangnya itu kayak
ya orang berilmu lah gitu kayaknya. Sahabat Mas Den Vlog, kali ini saya sudah berada di depan goa yang di tahun 2002, goa inilah yang menjadi saksi persembunyian Amrozi setelah melakukan pengeboman di Bali, teman-teman ya. Jadi ini terletak di Desa Lorokan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Ada saksi warga yang melihat Amrozi dan kawan-kawannya sembunyi di dalam gua ini, teman-teman ya, dan melakukan aktivitas mandi di sungai. Kita akan eksplor gua ini dan masuk di dalam. Di dalam sudah ada warga yang nunggu saya ya. Yuk kita akan masuk. Oke, sahabat Mas Den Vlog, kita sudah berada di dalam goa yang dimana tempat inilah yang seringkali digunakan untuk persembunyian Amrozi atau teroris itu, teman-teman ya. Jadi di tempat ini, tempatnya seperti ini ya, tempat persembunyian Amrozi. Oke, kita sudah diantarkan warga, ada Kang Tosim yang jelasin tadi ya, bahwa Amrozi itu di tahun 2002 berada di dalam gua ini, teman-teman ya. Ada 4 atau 5 orang gitu, katanya Kang Tosim tadi ya, lewat sini, sembunyi di sini gitu. Sangat strategis, memang jauh dari pemukiman warga dan tempatnya lebar di dalam ya. Oke, loh kayak gini, loh di atas ini banyak banget kelelawar ya, banyak kelelawar. Ini sangat strategis Kang ya, kalau dibuat tempat persembunyian ya, sangat memungkinkan gitu Kang ya. Terus kelelawarnya tuh beda ya. Beda kelelawarnya ya. Biasanya kan hitam gitu ya. Ini malah agak ke oranye ya. Merah kan? Merah ya. Merah. Kelelawar apa ini? Buah? Iya, buah katanya. Jadi goa ini menjadi saksi bisu ya. Saksi bisu sebagai tempat persembunyian Amrozi beserta kawan-kawan. Nah, beliau sudah melakukan pengeboman Bali, terus tari dan bersembunyi di sini. Iya, setelah melakukan pengeboman di Bali, terus lari dan bersembunyi di sini. Oke. Pengap ya Pak? Pengap. Yuk keluar yuk. Oke, pemirsa, seperti inilah keberadaan dari goa persembunyian Amrozi setelah melakukan pengeboman di Bali ya. Di tahun 2002 melakukan pengeboman di Bali dan 2003 sembunyi di sini. Ada saksi mata warga ya yang melihat Amrozi ini sembunyi di daerah sini. Oke, keluar Kang ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, keberadaan goa yang seringkali dibuat tempat persembunyian Amrozi. Mungkin sebelumnya apa namanya itu, bukan hanya Amrozi gitu teman-teman ya, mungkin ada orang-orang lain yang di zaman PKI mungkin ya, atau di zaman Belanda juga ya, karena ini merupakan goa peninggalan gitu, bukan goa buatan di era itu gitu teman-teman. Oke, yuk kita keluar yuk. Sahabat Mas Den Vlog, kali ini saya sudah berada di sungai yang dibuat mandi Amrozi dan kawan-kawan teman-teman ya. Dan saat ini juga saya sudah bersama narasumber saya, ada Kang Tosim yang akan menceritakan kebenaran dari cerita ini teman-teman ya. Yo Kang. Ya. Ini sudah di sungai Kang ya? Iya, di sungai ini Mas. Gimana ceritanya Kang, ketika jenengan melihat Amrozi itu mandi di tempat ini gitu Kang? Iya, saat itu saya mandi dengan istri saya Mas ya, tapi mandinya di depan itu Mas, di sana saya. Itu tempat saya mandi. Kalau ini tempat umum dulu Mas, siapa saja mandi di sini. Nah ya Amrozi dengan kawannya itu ya mandi di sini Mas, tapi bergantian kalau mandi itu Mas, bergantian, nggak pernah bareng gitu, enggak. Nah suatu saat saya pernah melihat juga itu
Imam Samudra, bukan Amrojinya. Yang pakai kumis itu, yang kumisan itu bawa pistol, Mas. Loh, itu sampean ngelihat sendiri, iya, bawa pistol gitu, Bang. Bawa pistol. Dilepas dari sabuknya itu, kan pakai baju takwa itu, Mas. Lepas dari itu, loh, bawa pistol gitu saya. Ya bukan saya saja, Mas. Warga sini ya pernah juga yang pernah melihat dia bawa pistol itu. Dari situ mungkin panjenengan sendiri sudah mulai curiga. Mulai curiga, Mas, saya, Mas. Bawa pistol. Padahal kalau dilihat dari orangnya itu ramah lembut gitu. Tidak ada kriteria mencurigakan gitu, Bang, ya? Nggak ada. Kayak priai gitu, kayak gus-gus lah, Mas, modelnya orangnya itu. Ayem gitu, Mas, murah senyum gitu, Mas. Tapi ini terjadi setelah kejadian pengeboman di Bali. Ya. Pokoknya marak-maraknya bom Bali di TV, Mas. Waktu itu kan nggak ada HP, Mas, ya. Cuma ada TV jarang waktu itu. Saya nonton TV itu, Mas. Nah, itu, Mas, ya. Ada orang dicari gitu, Mas. Di TV itu, berita itu. Saya kayaknya tengar saya gitu, Mas. Kayak orang di pesarean itu. Terus saya ngomong sama Mbak, ini orang yang berada di pesarean itu, Mbak. Kata Mbak, mosok kan buronan kalau gitu. Ya mungkin. Persis ini gambarnya. Itu saya. Nah, pas itu besoknya saya sungai, sudah gak ada, Mas. Gak ada. Dengan penasaran, akhirnya datang ke sini, sudah gak ada. Ya pas saya mandi, yang mandi saya cek ke pesarean itu gak ada orangnya. Ya cuma tinggal bekas air minum gitu sama makanannya itu. Tuh. Entah orangnya itu lagi keluar, tapi besok-besoknya sudah gak ketemu saya sama orang itu. Setelah tayang di TV, pencarian orang gitu kan ya. Iya. Kan di sini itu mungkin di makam itu gak terlalu lama, Mas. Berapa bulan kan? Oh, gak sampai bulanan, Mas, mingguan. Kalau nggak salah 1 minggu lebih gitu, 2 minggu lah kurang lebih. Gak lama di sini. Setelah tayang di televisi pencarian orang, habis itu jangka berapa lama waktunya, Kang? Ketangkapnya itu, Kang? Masih ingat nggak, Kang? Kalau ketangkepnya itu saya kurang paham, Mas. Memang dulu jarang lihat TV saya. TV juga jarang ya, Kang, yo. Jadi tahunya saya Amroji itu ya pas pengeboman Bali, marak-maraknya itu. Dan foto yang orang dicari itu, Mas. Baru tahu kalau dia itu teroris gitu, Kang, yo. Selanjutnya ya nggak tahu, saya jarang nonton TV, Mas. Jarang ngikutin. Iya. Oke, terima kasih Kang Tosim atas informasinya ya. Semoga bermanfaat ya. Sehat selalu untuk Kang Tosim. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya sahabat Mas Dian Vlog. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.